Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk para pencari ilmu akuntansi, saya akan membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan jasa, yaitu bengkel, dalam hal ini adalah bengkel, mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaannya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, di mana ini merupakan dasar dari materi atau ilmu akuntansi, yaitu tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Baik, akan kita lanjutkan langsung ke contoh soal. Di sebelah kiri ini saya akan tuliskan contoh soalnya. Lalu di sebelah kanan bagaimana kita terapkan atau kita aplikasikan transaksi tersebut ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ya. Kita akan mengambil sebuah contoh, yaitu bengkel, karena di kelas 12 semester 1 kita akan mempelajari hanya perusahaan jasa, berarti perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memberikan layanan atau jasa. Tabel berwarna hijau adalah beberapa kelompok akun harta. Jadi yang berwarna hijau ini adalah kelompok akun harta, di mana nanti kelompok akun harta atau jumlah dari tabel yang berwarna hijau, nilainya ini, nilai nominalnya harus sama dengan jumlah hutang ditambah dengan jumlah modal. Ya, jadi yang warna hijau harus sama dengan warna kuning ditambah dengan warna merah. Kita akan mulai dari per tanggal transaksi. Kita baca dulu soalnya. Bengkel Siroj mulai beroperasi tanggal 1 Mei 2011. Di bawah ini adalah beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Mei. 1 Mei 2011, Siroj menginvestasikan sebagai modal awal uang tunai sebesar 40 juta rupiah dan peralatan sebesar 50 juta rupiah. Jadi tanggal 1 Mei ini, adik-adik, anak-anak, ada transaksi di mana pemilik usaha, yaitu Siroj, menginvestasikan untuk modal bengkelnya berupa uang tunai dan peralatan. Ingat, modal tidak harus berupa hanya uang, tapi juga bisa berupa barang. Jadi dalam hal ini, perusahaan atau bengkel itu menerima uang dari pemilik usaha, menerima modal dari pemilik usaha berupa uang 40 juta dan peralatan 50 juta. Kita sebagai bengkel akan mencatat transaksi itu sebagai berikut. Tanggal 1 kita catat tanggalnya 1 Mei 2011. Ya. Lalu untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus pertama untuk menyelesaikan tabel, kita harus pertama bayangkan dulu transaksinya. Kita sebagai bengkel menerima uang dari modal dari pemilik usaha berupa uang dan peralatan. Uangnya 40 juta, peralatannya 50 juta. Maka kita akan mencatat bahwa terdapat perusahaan memperoleh penambahan uang sebesar 40 juta. Sehingga akan kita tuliskan di kolom kas atau uang tunai. Di dalam akuntansi, uang tunai itu adalah akunnya namanya kas 40 juta. Ya. Piutang tidak terpengaruh apa-apa. Perlengkapan kita juga tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi kita sebagai bengkel menerima peralatan berupa 50 juta. Jadi pemilik usaha selain menyerahkan uang sebagai modal awal, juga menyerahkan peralatan sebagai modal awal senilai 50 juta. Sehingga untuk menjalankan usahanya, perusahaan memiliki modal 90 juta. Yang terdiri dari 40 juta uang tunai, 50 juta berupa peralatan. Apakah itu berupa mesin, berupa
peralatan lainnya itu senilai, kalau di total jumlahnya senilai 50 juta. Nah, kita lihat di sini persamaan dasar akuntansinya sudah sama. Sebelah kirinya jumlahnya, hartanya 90 juta yang dimiliki perusahaan, sedangkan 90 juta modal usaha yang berasal dari pemilik. Ingat, modal itu adalah yang berasal dari pemilik. Maka kita tuliskan 90 juta. Kenapa tidak diisi hutang? Karena kita memiliki, bengkel memiliki uang dan peralatan tadi bukan dengan cara berhutang, tapi dari pemilik usaha. Sehingga ini kita strip. Kendaraan juga untuk hartanya kita kosongkan. Kenapa? Karena yang kita tidak menerima kendaraan. Tidak ada penambahan kendaraan. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Tanggal 2 Mei, dibeli perlengkapan secara tunai 600.000. Tanggal 2 Mei, dibeli perlengkapan secara tunai 600.000. Siapa yang beli perlengkapan secara tunai? Bengkel tentu saja, sebesar 600.000. Secara tunai berarti bengkel membeli perlengkapan secara cash, tunai, tidak berhutang, sehingga harus membayar sejumlah uang sebesar 600.000. Maka kolom kas di tanggal 2 Mei itu akan berkurang 600.000. Kita berikan tanda kurung karena dalam persamaan dasar akuntansi tanda kurung menyatakan bahwa perusahaan mengurangi akun tersebut. Akun tersebut mengalami pengurangan. Jadi kas perusahaan berkurang. Bagaimana dengan piutang perusahaan? Tidak terjadi perubahan. Perlengkapan perusahaan juga tidak terjadi perubahan. Perlengkapan perusahaan, terjadi perubahan sebesar 600.000. Bertambah. Jadi tidak ada tanda kurungnya. Kenapa kok perlengkapan bertambah? Kan tadi kita membeli perlengkapan. Berarti kan perusahaan memiliki tambahan perlengkapan, ya. Ingat, bedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Jika di soal tidak disebutkan apakah itu perlengkapan ataukah peralatan, kita bisa memilah-milahnya berdasarkan usia ekonomisnya. Perlengkapan usia ekonomisnya biasanya di bawah 1 tahun. Artinya dalam waktu maksimal 1 tahun, nilai perlengkapan tersebut akan berkurang atau habis terpakai. Namun kalau peralatan usia ekonomisnya di atas 1 tahun, jadi dia lebih bertahan lama, lebih jangka panjang. Ya, kalau contoh konkretnya peralatan itu misalnya mesin komputer, mesin fotokopi misalnya. Tapi kalau perlengkapan, apa yang kurang dari 1 tahun, hanya bertahan kurang dari 1 tahun? Misalnya alat tulis kantor, kertas, pulpen, buku, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Peralatannya tidak ada perubahan sehingga kita strip. Kendaraan juga tidak ada perubahan. Hutang, kita membelinya secara tunai bukan dengan berhutang sehingga kita strip. Lalu bagaimana dengan modal? Kadang-kadang kalian akan berpikir modal juga berkurang dong karena kan tadi beli perlengkapan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kalian tuliskan di sininya modal juga berkurang, misalnya modal berkurang 600.000. Nah, maka kita lihat untuk baris transaksi di tanggal 2 ini tidak terjadi keseimbangan. Artinya hartanya min atau berkurang 600 dan bertambah 600 sehingga kita akumulasikan menjadi 0 atau tetap, sedangkan modalnya berkurang 600. Berarti tidak akan sinkron atau tidak akan seimbang atau tidak akan balance. Maka harusnya modal tidak berkurang. Ya. Ingat, modal itu adalah uang atau barang yang disetorkan pemilik untuk menjalankan usaha.
Sehingga jika perusahaan membeli perlengkapan, lalu modalnya berkurang, lalu nanti perusahaan membeli peralatan kendaraan, lalu modal usaha atau modal pemilik juga berkurang, maka pemilik itu ibaratnya akan rugi, ya. Di dalam sebuah hitung-hitungan usaha, ya, pemilik modal menyerahkan modal misalnya sebesar 100 juta, maka di akhir periode ketika dia mengambil modal atau menarik modal, dia berhak menarik modal sebesar 100 juta juga, gitu. Jadi modal itu tidak dikembalikan sesuai dengan apa yang telah ditanamkan oleh pemilik, ya. Jadi tidak dikurangi dan tidak ditambah. Terus apa untungnya menjadi pemilik modal? Ya, dia nanti akan memperoleh pembagian atau share persentase dari laba atau keuntungan usaha. Nah, keuntungan usahanya nanti kita hitung dengan cara rumus yang berbeda. Jadi tetap si Roach memiliki modal tetap 90 juta sehingga dia tidak berubah. Ya. Jadi di sini di tanggal 2 itu hanya terjadi perubahan harta. Hartanya berubah. Tadinya 600.000 itu adalah bentuknya uang tunai, lalu kita tukar menjadi perlengkapan sebesar 600.000. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. 3 Mei 2011 dibeli tambahan peralatan secara kredit 7 juta kepada toko lengkap. Jadi kita membeli peralatan secara kredit kepada toko lengkap. Berarti di sini kita akan tuliskan. Oh ya, sebelum kita ke transaksi berikutnya, kita jumlahkan dulu ya. Untuk membuktikan apakah benar sama. 40 juta uang tunai kita menjadi bukan lagi 40 juta tapi menjadi 39 juta 400. Piutang kita tetap tidak ada. Perlengkapan kita tanggal 1 tidak ada, di tanggal 2 menjadi 600.000 sehingga hasil akhirnya adalah 600.000. Peralatan 50 juta tetap hasil akhirnya. Kendaraan belum ada, belum punya. Hutang kita juga belum punya. Modal perusahaan sebesar 90 juta. Jadi di baris ketiga ini kita hanya menjumlahkan baris pertama dengan baris kedua. Baru kita ke transaksi yang tadi yang selanjutnya. Ya, transaksi selanjutnya adalah tanggal 3 Mei kita bengkel membeli tambahan peralatan secara kredit sebesar 7 juta kepada toko lengkap. Kita tuliskan dulu tanggalnya, 3 Mei 2011. Perusahaan membeli peralatan senilai 7 juta secara kredit. Berarti apakah kita mengeluarkan uang membeli peralatan secara kredit? Artinya kita memiliki atau membeli peralatan tanpa membayar. Kapan pembayarannya? Nanti di masa yang akan datang sesuai perjanjian. Sehingga kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Piutangnya tidak ada. Perlengkapan yang kita beli adalah peralatan sehingga perlengkapan tidak terpengaruh. Peralatan, kita membeli peralatan sebesar 7 juta. Berarti ini kita tuliskan belinya 7 juta. Kendaraannya, kita tidak membeli kendaraan sehingga dia tidak mengalami perubahan. Nah, lalu kolom hutang apakah diisi? Karena kita membelinya secara kredit atau berhutang tanpa membayar, maka hutang kita akan bertambah sebesar 7 juta. Modal tidak terpengaruh sama sekali. Sehingga kalau kita lihat di sini di tanggal 3 di barisan transaksi tanggal 3, sebelah kiri atau harta bertambah 7 juta, hutang sebelah kanan sama dengan bertambah 7 juta. Sehingga akan balance. Lalu kita buat kembali garisnya.
Kita buat kembali garisnya. Ya. Kita jumlahkan dua baris sebelumnya. Kasnya menjadi tetap 39.400. Piutangnya tidak ada perubahan. Perlengkapan 600.000. Peralatan kita jumlahkan 57 juta. Kendaraan tidak ada perubahan. Hutang kita menjadi 7 juta. Sedangkan modal kita tetap di 90 juta. Lalu kita ke soal berikutnya. Tanggal 4. Diterima pendapatan atas jasa reparasi sebesar 2 juta. Tanggal 4 Mei kita tuliskan dulu. Diterima pendapatan atas jasa reparasi sebesar 2 juta. Nah, kita tahu perusahaan kita ini adalah bentuknya bengkel, sehingga pekerjaan bengkel kita ini diantaranya adalah reparasi, modifikasi, dan lain-lain. Intinya perbaikan dan lain-lain. Maka di sini kita, artinya di tanggal 4 ini kita sudah melakukan pekerjaan. Ya. Lalu kita memperoleh 2 juta. Di dalam akuntansi, uang yang kita peroleh dari hasil kerja kita itu kita sebut dengan pendapatan. Sehingga 2 juta ini adalah pendapatan. Berupa apa 2 juta ini? Berupa uang tunai, karena di sini tidak diperjelas berupa apa, maka itu kita asumsikan adalah langsung uang tunai. Maka perusahaan di sini akan memperoleh uang tunai. Uang tunai perusahaan bertambah karena kita menerima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan reparasi. 2 juta bertambah. Piutang tidak berubah. Ingat, piutang itu adalah ketika terjadi transaksi yang menyebabkan kita boleh melakukan penagihan di masa yang akan datang. Perlengkapannya tidak ada perubahan. Peralatan tidak ada perubahan. Kendaraan tidak ada perubahan. Ya kan? Harta tidak ada perubahan, hanya kas saja. Berarti logikanya salah satu kolom kuning atau kolom merah ini harus ada perubahan. Kita memperoleh pendapatan 2 juta. Apakah hutang kita bertambah? Tidak, maka ini kita kosongkan. Lalu berarti 2 jutanya kemana? 2 jutanya akan menambah modal. Nah, ini adalah pelajaran yang kita peroleh berikutnya, bahwa ternyata modal bertambah. Ya, jadi ingat anak-anak dan sahabat akuntansi sekalian, modal itu mengalami perubahan. Ada beberapa hal yang menyebabkan modal mengalami perubahan. Yang pertama, jika pemilik menyetorkan modal seperti di tanggal 1 ini. Ya. Yang kedua, modal akan berkurang jika kebalikannya pemilik mengambil atau menarik modal untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi sewaktu-waktu bolehkah pemilik menarik modal untuk kepentingan pribadi dia? Boleh, karena itu adalah hak dia. Ya. Itu namanya dalam akuntansi disebut prive. Lalu yang ketiga, modal akan bertambah jika ada pendapatan. Ya. Jadi apa itu pendapatan? Pendapatan itu adalah pembayaran atau sejumlah transaksi yang terjadi ketika perusahaan telah selesai melakukan pekerjaan. Jadi uang yang kita peroleh dari aktivitas usaha kita. Aktivitas usaha kita atau pekerjaan usaha kita, pekerjaan bengkel kita adalah tadi reparasi atau modifikasi misalnya. Sehingga ketika kita memperoleh uang dari pelanggan, itu namanya pendapatan dari hasil usaha kita. Dia akan menambah modal. Sebaliknya, apapun yang kita bayar dengan tujuan untuk menjalankan atau untuk operasional usaha,
ya, itu maka namanya beban. Ya, beban ini akan mengurangi modal. Contohnya misalnya listrik harus dibayar. Kalau misalnya tidak pakai listrik, usaha nggak jalan, sehingga muncullah akun beban listrik. Pegawai harus dibayar gajinya. Kalau tidak pakai pegawai, kita keteteran, tidak akan selesai. Maka muncullah akun beban gaji. Jadi ingat, bedakan ketika kita membeli aset atau membeli harta, seperti tadi membeli perlengkapan, membeli peralatan, itu masuknya ke akun perlengkapan dan peralatan. Tapi ketika kita bayar sewa, bayar gaji, bayar listrik, bayar telepon, maka itu bukan ke perlengkapan dan lain-lainnya, tapi menjadi akun beban dan dia mengurangi modal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahannya. Ini kita jumlahkan 2 baris terakhir, 39 juta ditambah dengan 2 juta menjadi 41.400. Ini tetap 0, tidak ada. Ini tetap 600 karena tidak ada perubahan di tanggal sebelumnya. Ini tetap 57 juta. Yang ini kendaraan tetap 0. Hutang kita tetap 7 juta, transaksi dari tanggal sebelumnya. Modal kita bertambah menjadi 92 juta. Nah, kalau kalian jumlahkan, kolom hijau di baris ini pasti akan sama dengan kolom kuning ditambah kolom merah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 5 Mei 2011 diselesaikan jasa reparasi. Namun pembayaran baru diterima kemudian senilai 16 juta. Jadi tanggal 5 Mei kita sudah selesai nih melakukan pekerjaan reparasi senilai 16 juta. Namun pembayarannya baru diterima kemudian, berarti pada tanggal ini kita belum memperoleh pembayaran. Sehingga di sini nilainya kasnya tidak ada perubahan. Kita udah kerja, udah selesai kerja, tapi belum memperoleh pembayaran dari pelanggan. Sehingga kas kita nilainya di tanggal ini tetap 0. Ya. Apakah tidak dicatat? Kita catat sebagai tagihan. Kita boleh menagih di masa yang akan datang. Itu namanya piutang, kebalikan dari hutang. Jadi kita tuliskan 16 juta. Nah, piutang tergolong akun harta ya, karena dia bisa kita cairkan, bisa kita uangkan. Kolom harta relatif semuanya bisa kita jadikan uang. 16 juta ini bisa kita jadikan uang? Bisa. Kapan? Nanti sesuai dengan kesepakatan di masa yang akan datang. Perlengkapannya tetap 0 atau tidak berubah, peralatan tidak berubah. Ya. Lalu kendaraan juga tidak berubah, ya. Hutang kita tidak ada perubahan. Lalu berarti logikanya pasti masuk ke modal. Argumennya apa? Tadi 16 juta ini adalah merupakan hasil dari jasa reparasi. Berarti ini adalah sebenarnya pendapatan bengkel karena melakukan reparasi. Sehingga pendapatan kita tahu tadi akan menambah modal. Sehingga ini kita tuliskan 16 juta. Walaupun uangnya belum kita terima, tapi kita harus akui itu adalah sebagai pendapatan dan harus menambah modal. Nanti uangnya juga pasti akan kita terima di masa yang akan datang. Oke, berikutnya kita tuliskan dulu jumlahnya, kita total dulu. Ini menjadi tetap 41.400 karena tidak ada perubahan uang tunai. Lalu piutang kita boleh melakukan penagihan di masa yang akan datang sebesar 16 juta. Perlengkapannya 600.000. Ya, peralatan masih 57 juta. Kendaraan belum ada, hutang masih 7 juta.
dan modal kita menjadi 108 juta. Tanggal berikutnya, di tanggal 6 dibayar beban gaji karyawan 3 juta. Tanggal 6 kita membayar karyawan kita yang sudah bekerja sebesar 3 juta. Ya. Berarti kita membayarnya dengan uang, sehingga di sini kita melakukan pengeluaran atau uang tunai kita atau kas kita berkurang, pakai tanda kurung karena berkurang sebesar 3 juta. Piutang kita tidak terpengaruh, perlengkapan tidak terpengaruh. Untuk apa sih ini uangnya keluar? Bukan untuk beli peralatan kan, sehingga ini 0. Kendaraan juga bukan untuk beli kendaraan, sehingga ini tidak berubah. Juga bukan untuk membayar hutang, tapi untuk membayar gaji karyawan. Sehingga di sini adalah namanya beban gaji. Beban akan mengurangi modal. Mengurangi modal, maka tandanya kita gunakan tanda kurung. Nah, kita buatkan lagi jumlahnya, kolomnya. Dari dua baris sebelumnya kita jumlahkan. 41.400 dikurang 3 juta menjadi 38.400. Lalu ini menjadi 16 juta tetap. Ini menjadi tetap segini. Ini juga tetap 7 juta. Kendaraan tetap. Nah, modalnya yang mungkin berkurang menjadi 105 juta. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 7. Diambil untuk kepentingan pribadi, uang tunai 300.000. Nah, ini yang namanya dalam akuntansi tadi adalah prive. Diambil untuk, jadi pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tadi apakah boleh? Boleh, karena itu adalah haknya. Untuk keperluan pribadinya 300.000. Tanggal 7 Mei, kita tuliskan 7 Mei, uang perusahaan berarti berkurang sebesar 300.000. Sehingga di sini kita tuliskannya 300.000 di dalam kurung. Bagaimana dengan piutang? Tidak terpengaruh, perlengkapan tetap, peralatan tetap, kendaraan tetap, hutang tetap. Karena tidak mempengaruhi hutang. Tapi bagaimana dengan modal? Ini kita lihat bahwa penarikan uang ini 300.000 ini untuk kepentingan pribadi, sehingga dia akan mengurangi modal. Jadi modalnya Siroj bukan lagi 90 juta nanti. Dia hanya bisa mengambil setelah dikurangi tadi prive. Modalnya berkurang 300.000. Ingat, modal berkurang karena adanya penarikan atau prive. Dia bertambah jika pemilik menyetorkan lagi ke perusahaan, tapi dia akan berkurang jika pemilik menarik uang dari perusahaan. Lalu kita jumlahkan lagi. Kita jumlahkan lagi. Bentar. Oke, ini menjadi 100.000. Ini tetap 16 juta. Perlengkapannya tetap 600.000. Peralatan 57 juta. Kendaraan kosong, hutang 7 juta.
Ini menjadi 104.700.000. Tanggal 8, atau ini kita pindahkan dulu ke halaman berikutnya biar nggak bingung. Ini saldo akhirnya saya pindahkan ke halaman berikutnya. Ini dituliskan pindahan. Lalu kita ke tanggal berikutnya. Tadi terakhir ini adalah tanggal 7, sekarang tanggal 8. Tanggal 8 diterima pembayaran atas piutang tanggal 5 sebesar 9 juta. Jadi kita menerima pembayaran piutang tanggal 5 sebesar, kita menerima uang ya, berarti dari pembayaran piutang tanggal 5 sebesar 9 juta. Di sini kita lihat tanggal 5. Nah, kita akan piutang kita ada nih. Tadi karena melakukan pekerjaan tapi belum dibayar. Nah, di tanggal 8 dibayar tuh, tapi dibayarnya hanya 9 juta. Kita tuliskan tanggalnya. Ya. Kita memperoleh pembayaran 9 juta, berarti ini akan menambah kas kita. Ya. Nah, untuk piutangnya kita menerima 9 juta ini atas pembayaran piutang, sehingga piutangnya berkurang, bukan lagi 16 juta sih, tapi berkurangnya menjadi berkurang 9 juta. Ya. Perlengkapannya tidak terpengaruh karena tidak ada transaksi, kendaraan tidak ada transaksi, hutang tidak transaksi. Bagaimana dengan modal? Apakah ada transaksi? Ini 9 juta ini kan pendapatan. Apakah nambah modal? Ya, pendapatannya memang benar pendapatan, tapi di tanggal 5. Sedangkan di tanggal 8 ini transaksinya adalah kita menerima pelunasan piutang, sehingga kas kita bertambah, hanya mempengaruhi kas kita bertambah 9 juta dan mengurangi piutang kita sebesar 9 juta, sehingga ini tidak mengalami. Kalau kita lihat ini akan balance karena kolom hartanya tidak ada perubahan, hanya perubahan bentuk. Dari piutang 9 jutanya berubah menjadi kas. Nah, sehingga hutang dan modalnya tetap. Kalau kita tuliskan lagi jumlahnya, kita tarik garis lagi. Ya. 38.100 ditambah 9 juta berapa? 47.100. Oh, kelebihan. Ini menjadi udah dibayar 9 juta sehingga menjadi 7 juta. Perlengkapan tetap. Jika tidak ada perubahan berarti tetap semua ya. Oke. Kalau kita jumlahkan 47.100 tambah 7 juta tambah 600 tambah 57 juta, maka ini jumlahnya akan sama dengan 104.700 ditambah 7 juta. Kita lanjut ke nomor 9. Tanggal 9 Mei dibeli kendaraan untuk operasional usaha. Harganya 10 juta. Dibayar tunai 3 juta, sisanya dibayar kemudian. Jadi tanggal 9 Mei ini kita beli kendaraan yang harganya 10 juta. Kita bayar tunai 3 juta, sisanya dibayar kemudian. Kita tuliskan dulu di sini tanggalnya 9 Mei 2011. Ya. Yang sudah pasti bertambah adalah kendaraan. Kita membeli kendaraan 10 juta. Berarti kita punya kendaraan yang harganya atau nilainya 10 juta. Sehingga kendaraan bertambah 10 juta. Lalu bagaimana pembayarannya? Kendaraan ini kita bayarkan dengan cara dibayar tunai 3 juta. Berarti uang perusahaan akan berkurang 3 juta. Lalu sisanya akan dibayarkan kemudian. Berarti hutang, sisanya kan masih berhutang karena belum kita bayar. Baru kita bayar di masa yang akan datang. Hutang kita akan bertambah 7 juta.
Oke, kalau kita lihat di sini persamaan dasar akuntansi pada baris di tanggal transaksi 9 Mei itu akan balance karena di sini 10 juta, di sininya hartanya berkurang 3 juta sehingga total hanya bertambah 7 juta. Hutang juga hanya bertambah 7 juta sehingga akan balance. Kita buatkan dulu garisnya. Oke, ini menjadi 44.100. Ini menjadi tetap 7 juta. Ini tetap 600.000. Peralatan tetap 57 juta. Kendaraannya tetap bukan tetap, menjadi 10 juta. Jadi ada 10 juta. Lalu hutangnya menjadi 14 juta. Dan sedangkan modal menjadi atau tetap sebesar 104.700.000. Oke, kita sampai di soal terakhir tanggal 10 Mei 2011. Kita baca dulu soalnya. Dibayar utang kepada toko lengkap sebesar 7 juta. Nah, tanggal 10 kita bayar utang nih, tadi ada di nomor tanggal 3 ya, kita berhutang ke toko lengkap. Tanggal 10-nya kita bayarkan sebesar 7 juta, sehingga di sini karena kita bayar hutang berarti uang tunai perusahaan berkurang. Bayar hutangnya ke toko lengkap 7 juta, berkurang 7 juta. Piutang tidak terpengaruh, perlengkapan tidak terpengaruh, peralatan tidak terpengaruh, kendaraan tidak terpengaruh. Hutang kita karena sudah dibayar 7 juta, maka di sini hutang kita harus berkurang 7 juta karena sudah dibayar sebesar 7 juta. Kalau kita tarik garis atau kita buat garis penjumlahannya, maka uang kita menjadi 37 juta 100.000 rupiah. Lalu ini tetap 7 juta. Ini 600.000. 10 juta. Hutang kita menjadi tinggal 7 juta saja. Modalnya 104 juta 700. Untuk pembuktiannya kita akan jumlahkan apakah harta ini sama dengan hutang tambah modal. Kalau kita jumlah harta 37.100 ditambah 7 juta ditambah 600 tambah 57 juta ditambah 10, maka jumlahnya akan menjadi berapa? Berapa? 111.700. 111.700. Nah, ini kita jumlahkan 104.700 ditambah 7 juta menjadi juga sama, menjadi totalnya menjadi 111.700. Berarti harta, terbukti bahwa harta sama dengan hutang ditambah modal. Ya, mungkin itu sekian pembahasan dari transaksi pada bengkel Xerox diilustrasikan dalam sebuah tabel persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.